Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Karena di sini masih ada saya. Kenapa Vina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Vina itu terakhirnya adalah saya. Karena yang disebut yang di lokasi ya Mas, yang di TKP. Yang malam itu ngasih tahu ke Egy bahwa Vina dan Egy itu akan melewati situ. Itu sudah disetting Mas, sudah disetting sama si Dinda ya. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya Mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Vina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Vina akan kasih mati semua. Itu betul Mas, itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Persepsi di sini ya, saya tidak berani mengungkapkan dari penilaian saya apakah dia terlibat atau tidak, tapi begini. Yang pertama, bisa jadi ya, jangan-jangan dia hanyalah saksi yang benar-benar saksi, betul-betul melihat, dan dia selama ini tidak berani untuk mengakui ini semua ya. Yang kedua, dia adalah pelaku yang terlibat dan dia berusaha untuk menghilangkan jejak, merubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Dan yang ketiga, dia hanya berusaha pansos semata, jadi menciptakan cerita-cerita baru dan opini-opini baru. Nah, dari tiga asumsi itu, polisi wajib untuk mendalami orang ini dan mencari asal muasal siapa identitas balik suara rekaman. Kalau aku hitung di sini, aku punya 23 catatan yang dimana kalau ini aku jadikan rujukan untuk meriksa orang ini dan interogasi orang ini, aku yakin dalam waktu 1 jam, kalau dia memang pelaku, aku bisa membuat dia mengaku. Sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Apakah Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini? Tidak juga. Kalau dibebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi, iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Pertama yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Kalau saya sebagai praktisi hukum, Linda ini harus dilindungi. Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara ya, berarti yang Aibto atau Ibu itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilem. Video kesurupan Linda atas arwah mendiang Vina Cirebon yang terjadi sekitar 2 hari lalu dalam unggahan pengacara Hotman Paris menjadi sorotan banyak orang. Pasalnya Vina menyebut adanya keterlibatan sosok lain dalam kasus kematian dirinya pada Agustus 2016 silam. Dalam video itu, sosok di balik suara Mel-Mel yang berbicara melalui voice note di kanal YouTube Jejak Backpacker disebut sebagai salah satu pelaku kasus pembunuhan. Vina pun mengungkapkan peran Mel-Mel dalam kasus kematiannya. Melalui mulut sang sahabat, Vina Cirebon menyebut Mel-Mel memukuli dirinya dan juga ikut melakukan roda paksa bersama para pelaku lainnya. Selain itu, Vina juga menyebut Mel-Mel bukan nama sebenarnya dari sosok dalam rekaman suara dalam kanal YouTube Jejak Backpacker. Nama yang sebenarnya Vina mengaku tak mengetahuinya karena tidak kenal. Terlepas benar tidaknya hal tersebut, Mel-Mel dalam kanal YouTube Jejak Backpacker menceritakan kedekatannya dengan Linda, Vina, dan Egy. Saya saksi yang ada di TKP terakhir. Saya, adik Egy, dan Vina memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi di luar geng motor karena adik Egy itu sudah seperti adik sendiri, kata Mel-Mel. Untuk Linda, saya dikenalkan oleh Egy dan Vina karena malam kejadian itu Egy telepon saya mau jemput adik Vina. Kenalnya dengan Linda sudah lama cuma belum pernah kita jalan bareng. Biasanya saya dan Egy saja ibunya. Mel-Mel mengaku Egy dan Vina menganggapnya sebagai sosok yang dituakan. Alhasil dia pun banyak mendapat curhatan tentang hubungan asmara mereka.
Pas Eki ada masalah dengan Vina, dia curhat ke saya, Vina juga kalau ada masalah dengan Eki. Dia cerita sama saya, ibaratnya saya paling tertua, kalau ada apa-apa saya diberitahu, ungkapnya.